Alhamdulillah itu anak saya yang pertama sekarang lagi kelas 1 mondok di sana di Nurul Furqon di Rembang sana. Itu ketika ikut sholat saya di situ di depan sana, kemudian tanya, itu waktu kelas 1 kelas 1 SD dia, Abah, kok kalau bangun dari ruku kok sami Allahu liman hamidah, padahal yang lain kan Allahu Akbar gitu. Kaget saya. Untungnya saya sudah baca. Coba kalau saya belum baca, gimana jawabnya? Kan lucu ya kan? Ayo, kenapa? Kenapa sami Allahu liman hamidah? Nah itu, nah nanti cari sendiri ya. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Nah sekarang referensi itu gampang. Kalian jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa belajar kok di Google gitu. Belajar kok kepada Syekh Google. Pernah dengar gitu? Pernah? Nah sekarang saya balik. Kalian ini selama ini belajar sama siapa? Kok gitu aja nggak tahu gitu loh kira-kira. Ya. Terus nanti ubah cara berpikirnya. Setelah saya bilang begini ini, besok kalian tahu apa enggak? Atau sekarang kalian cari sekarang. Cari di Google. Sami Allahu liman hamidah. Kisah bangun dari ruku, nah, gitu. Nanti langsung ketemu. Itu. Nah, bedanya sekarang ini adalah kalian akan mendapatkan informasi dari berbagai macam penjuru dan kalian tidak tahu siapa yang menyampaikan itu. Yang kalian perlukan adalah kemampuan untuk membedakan mana informasi yang tidak benar dan mana informasi yang benar. Paham? Mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Bagaimana caranya? Gampang. Caranya kalian menguasai ilmu alat. Kalau kalian menguasai ilmu alat, maka kalian akan bisa untuk membedakan mana yang tidak benar dan mana yang benar. Dengan begitu kalian akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Jadi kalau sampai kalian di era sekarang ini, di era internet ini, kalau sampai kalian tidak jadi orang pinter, maka yang salah ada kalian sendiri. Kalau dulu tidak, yang salah bukan kalian. Kalau zaman dulu, zaman saya misalnya, zaman saya dulu kuliah, sekolah, dulu belum zaman internet. Zamannya apa? Zaman buku manual. Buku apa namanya? Buku kertas tuh ya. Kitab-kitab besar itu yang punya cuma kiai aja, kiai-kiai besar. Misalnya kitab apa? Dulu saya ngiler tuh ketika melihat kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaibnya Fakhruddin Ar-Razi. Ngiler saya, ya. Karena buku itu hanya di dalam lemari Pak Kiai saya. Saya padahal pengen baca. Saya baru bisa baca ketika kuliah di Fakultas Usuluddin. Tapi sekarang bisa nggak kalian mencari kitab Fakhruddin Ar-Razi? Bisa. Kalian mau mencari kitab apa saja bisa, gitu. Dulu saya mencari kitab namanya Lisanul Arab, sama. Yang punya cuma kiai-kiai besar aja. Kiai-kiai kampung, kiai level kecamatan, nggak ada yang punya. Ayo siapa di sini yang punya kitab Lisanul Arab? Pasti nggak ada yang punya. Udah gitu aja. Pasti nggak ada yang punya. Karena kitabnya berapa belas jilid? Nah, nggak tahu juga ya. Kalau di UIN ini adanya cuma di universitas, adanya cuma di perpustakaan universitas, di fakultas saja nggak ada, gitu. Saking gedenya kitab itu, saking mahalnya kitab itu, maka yang punya cuma perpustakaan universitas. Tapi saya merasa diuntungkan karena mahasiswa lain nggak ada yang doyan itu kitab Lisanul Arab. Maka ketika saya mencari apa saja yang ada di situ, jadi gampang. Oh, nggak ada yang pinjem, gitu. Nggak ada yang tahu mungkin ada kitab namanya Lisanul Arab. Nah gitu, enaknya di situ. Tetapi sekarang situasi sudah berubah, ya. Semua orang punya kesempatan untuk pintar. Jadi kalau kalian nanti di sini 2 bulan misalnya, itu sudah bisa diukur. Kalian ini mau jadi orang sukses atau mau jadi orang gagal? 2 bulan saya bisa mengukur sudah. Oh ini calon orang gagal, ini calon orang sukses. Udah ketahuan tuh, ya.